Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizka Audria. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi pertemuan 14, yaitu tentang perekonomian keseimbangan dua sektor. Apa sih perekonomian keseimbangan dua sektor itu? Dalam perekonomian dua sektor itu di mana ada perekonomian hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga biasa diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan biasanya diberi simbol L. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendapatannya, yaitu sebagai berikut. Ada sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Dan kedua juga di sini ada sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan ketiga juga di sini ada sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang keempat itu ada pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Ya, di sini ada sirkulasi aliran pendapatan ekonomi subsisten, di mana sirkulasi ini menggambarkan aliran faktor produksi, pendapatan, barang, dan pengeluaran di antara berbagai sektor dalam perekonomian. Nah, di sini ada contohnya ya, yaitu kegiatan ekonomi dalam perekonomian subsisten, di mana pelaku ekonomi diasumsikan hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga memiliki faktor produksi, yaitu tenaga kerja atau labor, seperti lahan atau aset yang dibilang land, seperti modal yang dibilang kapital, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi dijual di pasar faktor dan dibeli perusahaan sehingga rumah tangga memperoleh upah atau gaji, sewa, bunga, hasil, dan laba. Faktor-faktor produksi selanjutnya terlibat dalam proses produksi yang menggunakan bahan baku dan bahan penolong menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Barang dan jasa dijual perusahaan di pasar barang dan jasa, sehingga terjadi aliran barang dan jasa. Dan rumah tangga membayar uang sebagai pengeluarannya dalam sistem ekonomi subsisten. Seluruh produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi dalam sistem itu sendiri. Belum ada orientasi dijual atau diekspor ke luar sistem masyarakat yang ada. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada sirkulasi aliran pendapatan ekonomi modern, di mana perekonomian dua sektor modern elemen sistemnya mirip dengan subsisten yang tadi yang saya jelaskan, tetapi mereka sudah memanfaatkan lembaga keuangan, yaitu ada perbankan dalam transaksi ekonomi yang mereka lakukan. Lihat gambar yang saya buat. Nah, ini di sini kan ada hadirnya perbankan untuk mempermudahkan transaksi ekonomi yang dilakukan, di mana kelebihan sumber dana masyarakat dapat disimpan berupa tanggungan atau deposito di bank. Bank yang kelebihan dana kemudian menyalurkan dana masyarakat ke perusahaan atau perorangan yang membutuhkan dana untuk investasi. Dengan investasi yang dilakukan tadi,
maka kegiatan ekonomi akan terus berkembang. Disinilah gambar nyata kegiatan ekonomi masyarakat saat ini yang dinamakan perekonomian modern. Oke, next. Nah, di sini ada konsumsi. Konsumsi itu terdiri dari average propensity to consume atau dibilangnya APC. Dan kedua ada marginal propensity to consume to consume atau MPC. Di sini juga ada fungsi konsumsi dan ada grafik konsumsi serta garis 45 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang APC dan MPC. Apa sih APC atau Average Propensity to Consume? Adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Dalam bentuk rumus, APC dapat ditulis dengan sebagai berikut, yaitu APC sama dengan C dibagi YD. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang MPC atau Marginal Propensity to Consume. Adalah perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan di disposable income. Dalam bentuk rumus MPC dapat ditulis sebagai berikut, MPC 3C dibagi YD. Nah, ini penjelasan serta rumus yang saya jelaskan. Oke, next. Nah, di sini juga ada tabel contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah, di mana dalam kolom 1 ditunjukkan berbagai tingkat pendapatan disposable yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga, sedangkan dalam kolom 2 ditunjukkan berbagai jumlah pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut, jumlah tabungan atau kelebihan pendapatan sesudah melakukan pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya ditunjukkan dalam kolom 3. Oke, next. Ya, di sini ada fungsi konsumsi, di mana suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu apabila ada campur tangan pemerintah secara matematis, pendapatan siap pakai dapat dinyatakan, yaitu di mana YD itu dibilang disposable income, yaitu pendapatan nasional, TX pajak, dan TR adalah transfer, dan rumusnya adalah yaitu YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Oke, next. Nah, sini ada penjelasannya, yaitu karena perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, maka YD sama dengan Y dikurang 0 ditambah 0. YD sama dengan Y. Jadi dalam perekonomian tertutup sederhana besarnya pendapatan siap pakai sama dengan besarnya pendapatan nasional. Hubungan antara pengeluaran konsumsi nasional C dengan pendapatan nasional atau bisa dibilang Y dikenal sebagai fungsi konsumsi. Secara matematis hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan F tutup kurung Y buka kurung. Nah, di sini juga ada fungsi konsumsi tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi sebagai berikut, yaitu C sama dengan A ditambah B Y, di mana A pengeluaran konsumsi otonom dan untuk B yaitu marginal propensity to consume atau MPC. Oke. Next. Nah, di sini juga ada hubungan antara konsumsi, pendapatan dan tabungan. Di mana
Keynes menekan bahwa bagi suatu perekonomian, tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan. Nah, di sini juga ada bisa dibilang kayak masyarakat yang semakin modern, ketidakpastian diantisipasi dengan tindakan berjaga-jaga pada masa sekarang ini, mengalokasikan sebagai pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk tabungan. Yang kedua, di sini juga ada perekonomian dua sektor yang modern, pendapatan yang dikelola oleh sektor rumah tangga yang digunakan sebagai untuk pengeluaran tabungan. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu siklusnya, yaitu ada di slide yang kedua, yang ketiga, itu saya sudah menjelaskan bahwa di situ ada yang modern serta pendapatannya. Yang ketiga ada pendapatan sektor rumah tangga sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah tabungan, atau Y pendapatan sama dengan C konsumsi ditambah S yaitu tabungan. Nah, yang keempat di sini ada pengalokasian sebagai pendapatan untuk pengeluaran tabungan dapat dilakukan dengan cara 1. Menyimpan uang tunai di rumah, atau bisa dibilang opportunity cost of holding money, di mana kita bisa menabung dengan sendiri, itu menyimpan uang itu di rumah. Dan 2, di situ ada lembaga keuangan. Oke, next. Nah, mungkin itu yang saya bisa jelaskan dari pertemuan 14 ini. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan yang mungkin masih belum dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yosi.